Puji Tuhan, Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, ya puji nama Tuhan, dan juga pemirsa di rumah, betapa kita sangat bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, terbukti bahwa Tuhan Yesus itu masih memelihara hidup kita, terutama dari kerohanian. Rohani yang terutama, sehingga kehidupan kita terpelihara, karena dari firman yang kita terima, itu kita akan dihidupkan. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga dari firman Allah, dari suara Allah, suara Yesus, suara gembala yang baik. Terlebih di saat seperti sekarang ini kita dalam kondisi perekonomian yang ya kita tahu semuanya serba sulit. Tidak hanya kita yang menderita, semua saja. Bahkan masih terjadi suatu kebingungan bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dan kita jangan sampai gelisah, jangan sampai khawatir, jangan sampai bingung. Karena kita punya Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Yang penting adalah bagaimana kehidupan kita ini mau merendahkan diri di bawah kaki Yesus dan terus mendengarkan suaranya. Terlebih di saat yang ya kita terdesak ya seperti sekarang ini, kita perlu mendengar suara gembala yang baik supaya hati kita tidak gelisah, enggak kebingungan. Silakan dibuka di Ulangan ya. Ulangan saya bacakan untuk lokasian juga untuk pemirsa di rumah ya. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-30 ya. Ulangan 4 ayat yang ke-30 saya bacakan untuk lokasian baik yang di gereja maupun yang ada di rumah, juga pemirsa yang di rumah ya. Pendengar yang di rumah. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-30. Silakan disiapkan dulu Alkitabnya, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Ulangan 4 ayat 30. Ya, saya bacakan. Apabila engkau dalam keadaan terdesak. Ya, mari kita perhatikan ya. Apabila engkau dalam keadaan terdesak. Sekarang ini kita terdesak kan? Ya, pekerjaan terdesak, ekonomi terdesak. Ya semua saja, juga pendidikan terdesak, semua saja terkena. Dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari. Jadi keadaan terdesak ini sudah dinubuatkan bahwa pasti akan menimpa kita. Karena ini kan sudah di perjanjian lama, kitab nubuatan. Saya ulangi ya, apabila engkau dalam keadaan terdesak, dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Jadi kalau kita dalam keadaan terdesak seperti saat ini, dengarkan suara Allah, dengarkan suara Tuhan Yesus, dengarkan suara firman-Nya. Dan kita semua keadaan terdesak saat-saat ini. Firman Allah akan menghidupkan kita, memberikan semangat kepada kita. Dan firman Allah itu akan memberikan suatu jaminan kehidupan. Jangan sampai justru dalam keadaan terdesak ini kita enggak mau dengar suara Allah. Dan bersyukurlah kalau sampai saat ini, dalam ibadah live streaming ini, suara Allah mendatangi rumah kita masing-masing. Firman-Nya mendatangi rumah kita masing-masing, bersyukurlah. Karena itu saat ibadah dilaksanakan, mari kita persiapkan diri untuk mendengarkan suara Allah. Jangan disia-siakan. Saya tidak tahu yang ada di rumah menyiapkan diri atau enggak, saya tidak tahu, tapi ingat, Tuhan itu tahu. Dan siapa saja yang mau mendengarkan suaranya, dia hidup. Karena manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang kusampaikan.
Jadi kalau kita dalam keadaan terdesak, dengarkan suara Allah, dengarkan suara gembala kita, Tuhan Yesus Kristus, supaya kita hidup tidak bimbang, tidak ragu-ragu lagi. Kalau sekarang ini kita banyak gelisah, kebingungan dengan keadaan seperti sekarang ini, mari kita dengarkan suara Allah. Saya ulangi ya, pada bagian yang pertama, awal. Apabila engkau dalam keadaan terdesak, saya nomor satu yang mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, dan saya mau mendengarkan suara Allah. Dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari. Bukan hanya ini saja, jika nanti suatu saat kita akan mengalami terdesak lagi, kita kan nggak tahu setelah corona ini nanti ada apa lagi, kita kan nggak tahu. Firman Allah mengatakan, jangan kau memuji diri, karena kau tidak tahu akan esok hari. Namanya masih kita di dunia, pasti ada wabah-wabah berikutnya, penyakit-penyakit berikutnya, kita nggak tahu. Firman Allah sudah mengatakan pada malam hari ini, kalau kita dalam keadaan terdesak, kita kembali kepada Tuhan, dengarkan suara Allah. Dan malam hari ini kita membuka hati kita mau dengarkan suara Allah. Dan puji Tuhan, kita akan teruskan belajar firman pengajaran tentang khotbah Yesus di bukit, bagaimana kita dikatakan sebagai berbahagia. Dalam Matius 5 ayat yang kelima, silakan dibuka dulu. Kita mau mendengarkan suara penggembalaan, kita mau mendengarkan suara Allah, dan sekarang ini Allah mau menyampaikan firman-Nya tentang bagaimana kita menjadi orang yang lemah lembut, akan dikatakan berbahagia. Matius 5 ayat yang ke-5. Ya. Kita baca bersama dulu sebelum nanti ayat berikutnya akan dibacakan oleh Pak Supri. Ya, kita baca bersama dulu. Ya. Yang di rumah juga disiapkan Alkitabnya. Alkitab pribadi lebih enak. Alkitab pribadi enggak dompleng-dompleng ya. Kalau dompleng udah enak pribadi ya. Dalam Matius 5 ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin, puji Tuhan. Singkat, padat, jelas. Berbahagialah, diberkatilah yang lemah lembut atau orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kita akan belajar bagaimana sikap orang yang lemah lembut itu dengan arti yang lebih luas lagi, berdasarkan juga konteks dari bahasa aslinya juga, supaya kita tahu apa yang dimaksud dengan orang yang lemah lembut itu. Terlebih dalam kondisi sekarang ini, kita perlu sikap sebagai orang yang lemah lembut. Ya. Jadi dalam ayat ini, kalau dikatakan orang yang lemah lembut itu bukan berarti orang yang tidak tegas, atau orang yang kalahan, atau kalau bahasa Jawanya klelar-keler. Ya. Rada angel ya, kelelar-keler ya. Pokoknya kelar-keler ya, itu bahasa Jawanya ya, rada angel ini ilat-ilatnya ya. Jadi orang yang apa ya, yang enggak ada, bukan itu. Jadi lemah lembut di sini dalam konteksnya dalam di Matius 5 ayat yang kelima ini bukan orang yang lemah gemulai, yang enggak punya semangat, yang hidup mati, enggak semangat, ya mati enggak semangat, hidup enggak semangat. Coba dipikirkan itu ya. Mati enggak semangat, hidup enggak semangat. Jadi bukan orang yang kalahan, bukan orang yang lemprak, tidak. Kita akan mau belajar bersama-sama apa yang dikatakan di sini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena tidak mungkin kan Yesus akan memberitahu bahwa kamu kelemak-kelemak, kamu diberkati, gak mungkin gitu loh. Kalau dikatakan sini berbahagialah orang yang lemah lembut, berarti kalau kita enggak memahami betul, nanti kita berpikir begini, wah berarti orang yang enggak semangat, yang lemah lembut, kelemak-kelemak diberkati dong. Tidak. Jadi diperhatikan dulu bahwa kata lemah lembut di sini tidak berarti sikap yang tidak tegas atau kalah-kalan terus, atau kelar-keler, air atau angel ya, dan tidak punya semangat. Tapi kalau toh kita nanti mengalami hal seperti ini sebagai orang yang lemah lembut, yang enggak semangat, yaitu konteksnya beda lagi. Karena itu mari kita belajar firman pengajaran dengan sungguh-sungguh, bahwa apa maksud Yesus mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Orang yang lemah lembut itu bukanlah orang yang lemah, melainkan ternyata orang yang rendah hati. Jadi orang yang lemah lembut itu bukan orang yang klemak-klemak, bukan orang yang tidak semangat, tapi orang yang rendah hati. Ini makna yang pertama, makna yang awal dulu. Nah, kita bandingkan dulu di Mazmur 37 ayat 11. Di Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya, terima kasih. Tetapi orang-orang yang rendah hati, kalau dalam terjemahan lama, rendah hati itu lemah lembut, sama dengan Matius 5 ayat 5 tadi, sedangkan dalam terjemahan yang baru, rendah hati, berarti lemah lembut di sini adalah orang yang rendah hati, bukan orang yang kelemak-kelemek, bukan orang yang tidak semangat, bukan orang yang kelelar-keleler. Bisa tegaskan itu di sini ya. Berarti orang yang rendah hati itu dikatakan berbahagia. Ya, namanya rendah hati berarti tidak sombong, kan gitu saja. Tapi untuk bisa rendah hati itu juga tidak mudah. Karena kalau seorang nggak siap untuk rendah hati, nggak mau belajar rendah hati, maka dia bisa sombong. Yang disombongkan ya bisa juga karena berkat melimpah, atau kedudukannya meningkat, atau statusnya naik, dapat jabatan sedikit aja naik, langsung sombong. Di organisasi misalkan dia naik jabatan, langsung sombong. Di tempat pekerjaannya naik jabatan, mungkin dari office boy kemudian jadi manajer, langsung sombong. Memang tidak mudah. Nah, karena itu supaya bisa rendah hati, maka belajar kepada siapa? Kepada Yesus. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Dua hal langsung kita diperintahkan untuk belajar kepada Yesus, ya lemah lembut dan juga rendah hati. Jadi manusia itu ternyata untuk lemah lembut, rendah hati harus perlu belajar lagi. Karena jika tidak, manusia itu akan diliputi kesombongan, tinggi hati, dan setiap orang yang tinggi hati nggak akan mungkin bisa lemah lembut. Jadi di Mazmur 37 ini sangat jelas sekali, ya kita kembali ke Mazmur 37 ayat yang ke-11 saya baca ya. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tadi di Matius 5 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, diberkatilah orang yang lemah lembut, diberkatilah orang yang rendah hati. Apa berkatnya? Kesejahteraan yang berlimpah-limpah di Mazmur 37 ayat 11b. Artinya bahwa setiap orang yang mau belajar rendah hati seperti Yesus, maka dia mendapatkan kesejahteraan. Memang kalau orang yang rendah hati itu hidupnya sejahtera. Kalau orang yang sombong itu nggak akan bisa sejahtera karena dia akan sibuk pamer. Orang yang sombong itu akan sibuk pamer. Punya sedikit aja kemewahan langsung dipamerkan. Dia sibuk akan memamerkan barang-barangnya. Apapun itu. Tapi kalau orang rendah hati tidak ambil pusing. Karena dia tahu bahwa segala yang kuterima semua dari Tuhan. Ini berkat Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Sehingga dia mengalami kesejahteraan, bahkan dikatakan berlimpah-limpah. Jadi pentingnya di sini untuk Rogasian semuanya, juga pemirsa di rumah, mulai sekarang belajarlah lemah lembut, belajarlah rendah hati. Kalau sampai saat ini kita seperti sekarang ini, semua karena besar anugerah Tuhan. Tidak usah disombongkan.
Kalau kita bisa menikmati makan minum meskipun keadaan paceklik seperti saat ini, itu karena kemurahan Tuhan, tidak usah disombongkan. Bersyukurlah, bersyukurlah. Tuhan itu baik banget, Dia gembala yang baik. Kalau kita mau mengikuti gembala yang baik, maka gembala yang baik pasti akan mengiring domba-dombanya ke mata air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Mazmur 23. Mazmur 23. Ayat 1 sampai yang ke-2. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Berarti ada pemeliharaan. Nah, karena itu mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Letakkan Dia di depan dan kita mengikuti pemimpin yang baik. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, tetap merendah hati, mengikuti Tuhan sebagai gembala yang baik, maka gembala yang baik pasti akan menggiring kehidupan kita ke padang yang berumput hijau, tidak kekeringan. Dan juga membimbing aku ke air yang tenang, ada kehidupan. Kondisi saat ini kita mau kemana, Progasion? Kita mau kemana? Jika berharap pada manusia akan sia-sia, percuma. Semua sedang kacau, kebingungan semuanya. Di satu pihak menaikkan iuran, di satu pihak memotong segala macam. Kan ada yang dinaikkan itu semua langsung bingung segala macam. Di sana sibuk, sudah serba kacau. Karena itu kita perlu berserah diri, tetap rendah hati, mau datang kepada Yesus. Dengan lemah lembut, dengan rendah hati kita datang kepada Yesus. Kita datang kepada gembala yang baik, Tuhan adalah gembalaku. Jangan berharap kepada manusia. Setiap hari bergantunglah kepada Tuhan, kepada Yesus. Tetaplah rendah hati, tetap rendah hati. Jika ada berkat dalam kehidupan kita, bersyukurlah. Karena itulah janji Tuhan kepada kita semuanya. Kalau kita mau setia kepadanya, setia dengar firman-Nya, setia dengar suara pengembalaan, maka Dia gembala yang baik pasti memelihara kehidupan kita. Dia berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Pegang janji Allah itu. Ya, kita mau belajar lemah lembut dan rendah hati kepada Yesus saja. Karena manusia susah untuk kalau mau kita belajar rendah hati. Kadang lupa, ya sombong lagi gitu kan. Tapi kalau Yesus konsisten, tetap lemah lembut dan rendah hati. Dalam bahasa aslinya itu praos. Jadi lemah lembut dalam bahasa aslinya itu praos, maksudnya dalam bahasa Yunani. Jadi mari kita belajar kembali ke Matius 5 tadi. Ya. Tolong ulang dibaca Pak Supri, Matius 5 ayat yang kelima. Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, dalam bahasa aslinya lemah lembut ini praos ada dua makna. Makna yang pertama itu seperti halnya hewan yang dilatih sehingga dia bisa tunduk kepada majikan. Jadi tunduk kepada majikan, dia tunduk kepada tuannya, majikannya. Yang kedua artinya tunduk kepada Tuhan atau berserah kepada Tuhan. Berarti kesimpulannya dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Jadi orang yang rendah hati mau tunduk kepada Tuhan itu dikatakan berbahagia. Nah, sekarang kita mau tunduk kepada siapa? Kepada manusia, okelah sebagai ya kita karyawan mungkin ada pimpinan atau bos kita tunduk terhadap perintah. Tapi yang nomor satu adalah kita tunduk kepada Tuhan yang artinya berserah kepada Tuhan. Setiap orang yang mau berserah kepada Tuhan maka dia dikatakan berbahagia. Yang berarti tunduk kepada firman Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Berserah kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya,
dan ia akan bertindak. Ini loh yang dimaksudkan berserah itu. Ya kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Maka dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang berserah kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang rendah hati. Tapi mengapa itu disampaikan? Karena Tuhan tahu di akhir zaman ini banyak manusia yang cenderung tidak mau berserah kepada Tuhan, merasa kuat, merasa mampu, tidak butuh Tuhan, tidak butuh firman. Nah kalau terus Ulangan 4 tadi mengatakan bahwa saat kita terdesak, sekarang ini semua terdesak, kita mau kemana? Kalau enggak kita mau dengar suara Tuhan, suara gembala kita. Jadi mengapa disampaikan ayat ini? Karena manusia di akhir zaman cenderung tidak membutuhkan Tuhan, tidak mau dengar firman, karena merasa bisa, merasa mampu, tidak ada kerendahan hati. Umat Allah juga. Ini peringatan untuk kita semuanya, apa yang ada di Alkitab itu pasti terjadi. Dan itu peringatan untuk kita semuanya, karena tetaplah rendah hati, tetaplah rendah hati. Berserah kepada Tuhan, kalau enggak sulit. Saya membaca Ulangan 4 ayat 30, selalu diingatkan Tuhan, kalau kita saat ini terdesak, dengarkan suara Allah, dengarkan suara penggembalaan itu. Jadi meskipun ada di rumah, kalau sudah tahu ada jam-jam ibadah, persiapkan diri. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan, karena saat ini suara Allah datang ke rumah kita masing-masing, datang ke rumah keluarga Sion masing-masing. Jangan sampai menyia-nyiakan ini. Ini bukti Allah memperhatikan kita, Allah mau memelihara kita dengan firman-Nya. Karena firman-Nya itu memelihara kita, menghidupkan kita. Jadi jangan diremehkan. Ah, gampang lah streaming aja, nanti aja hari Sabtu. Ya namanya manusia kadang janji Sabtu ternyata juga nggak bisa, kan repotnya minta ampun. Meskipun keadaan begini di rumah itu repotnya minta ampun loh. Oh, no yang dikerjakan no. Sampai ada jam ibadah pun dilupakan. Berarti nggak begitu mempersiapkan diri. Seharusnya bersyukurlah, karena saat ini suara Allah datang ke rumah kita masing-masing, bersyukurlah. Malah enak tinggal buka. Bisa berkumpul dengan keluarga, dengarkan firman. Orang yang mau rendah hati, dia mempersiapkan diri untuk mendengar suara Allah. Tapi kalau dia sombong, aku gak butuh firman, aku gak butuh Tuhan, mengabaikan ibadah. Meskipun live streaming ini juga ibadah, sama, cuma beda tempat saja. Teguran buat kita, jangan sekali-sekali meremehkan suara Tuhan. Jangan coba-coba meremehkan suara Allah. Karena dari firman itulah kita akan dihidupkan, rohani kita dihidupkan. Orang yang mau rendah hati, dia mau dengar suara Tuhan. Tapi kalau sombong, dia enggak butuh. Sampai di mana kemampuan kita? Manusia itu terbatas kekuatannya. Buktinya kena virus saja langsung semuanya kelimpungan toh. Yang sombong-sombong sebelumnya itu loh, yang kayaknya minta ampun, ternyata ya jatuh juga. Yang ilmunya tinggi-tinggi jatuh juga, ilmuwan jatuh juga. Kena virus saja loh. Ini belum apa-apa loh. Berikutnya ada lagi, ini kan bukti bahwa Yesus segera datang dan tidak ditunda lagi. Segera. Di sini membuktikan bahwa manusia itu sangat terbatas. Sombong bagaimana? Yang punya ilmu tinggi-tinggi, ilmu kesehatan, kedokteran, ya kalah juga dengan virus. Dokter juga kalah dengan virus, apalagi kita. Karena itu pemerintahan saat ini agak pusing juga ya dengan ya di Surabaya juga ini, di Jawa Timur juga sudah zona merah semuanya. Kemarin saya lihat di televisi sudah zona merah semuanya. Yang terakhir itu daerah Madura masih ada kota yang biru, hijau atau biru ya apa warnanya itu. Terakhir kemarin sudah merah semuanya, lo coba. Sampai 2 kali PSBB lagi. Hanya gara-gara virus yang tidak terlihat secara kasat mata. Terus kita kalau enggak berserah kepada Tuhan, kepada siapa lagi?
Mampukah? Sanggupkah? Gitu loh. Diimbo segala macam, pakai segala macam, toh juga masih tidak dihiraukan. Gitu loh. Artinya apa? Manusia itu sangat terbatas. Dan kita saat ini terdesak. Jadi Ulangan 4 ayat 30 itu adalah nubuatan saat ini. Kita terdesak dan kita perlu dengar suara Allah, itu penting. Ya. Lemah lembut, tunduk kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Nah, orang praus lemah lembut itu juga bisa marah. Nah, ini dia. Jadi orang lemah lembut itu bukan hanya klemak-klemak, bukan hanya kelelak-kelerel, itu kan arti-arti secara yang biasa saja. Tapi lemah lembut di sini juga dalam arti bahasa aslinya, praus itu juga bisa marah, tapi marah enggak sembarangan, khusus marahnya. Misalkan ada pengajar yang sesat, ternyata ada juga loh. Karena sudah dinubuatkan ada guru-guru palsu, ada nabi palsu. Ada yang menganggap dirinya Rasul Paulus yang kedua. Aduh, saya lihat di YouTube itu, kono mana gitu kan. Hati-hati ya, ini pengajar sesat dan itu juga kita bisa marah. Jadi orang yang lemah lembut bisa marah, tapi lihat dulu kondisinya. Wahyu 2 ayat 2. Wahyu 2 ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Hati-hati ya. Di akhir zaman ini kalau kita enggak waspada, kita akan menemukan rasul-rasul yang palsu, guru-guru palsu. Nah, untuk mengetahui bagaimana, mari belajar firman pengajaran dengan sungguh-sungguh. Setialah dalam satu pengembalaan, satu pengajaran, supaya kita mengetahui betul-betul apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya itu. Jadi orang praus itu yang lemah lembut juga bisa marah kalau ketemu dengan pengajar yang sesat. Artinya apa? Menegur gitu loh, marah. Bisa juga dong, bisa marah juga. Misalkan kita ketemu dengan orang yang memberitakan berita yang nggak benar, boleh dong marah. Dan sekarang ini banyak orang yang menyampaikan berita-berita yang nggak benar, yang dikatakan hoak-hoak gitu loh. Nah, kalau kita ketemu dengan orang yang suka hoak, marah saja enggak apa-apa, dimarahi aja. Hati-hati ya. Dan juga untuk keluarga Sion, saya menghimbau jangan hobi menyebarkan berita hoak. Kalau menerima dari teman, dicek dulu. Jangan mudah diunggah di media sosial, dicek dulu kebenarannya. Kadung bangga karena apa? Kebiasaan manusia dengan teknologi modern saat ini, kalau terima kiriman dari teman itu tanpa dicek langsung diteruskan. Karena biasanya di bagian akhir ditulisi, silakan diteruskan demi keselamatan kita bersama, langsung di-share semuanya, tiba-tiba bohong kabeh. Hati-hati ya. Jadi jangan mudah meneruskan, karena terpengaruh kalimat paling akhir sepertinya sengaja ditulis supaya memancing untuk meneruskan. Dicek dulu, palsu itu, menyesatkan orang. Kalau enggak yakin, enggak usah teruskan, cukup berhenti di situ aja. Ya, enggak usah disebarkan lagi, cukup. Harus diputus mata rantai hoak itu dengan berhenti di tempat kita, ya sudah. Enggak usah diteruskan. Apalagi kalau ditulis kopas dari sebelah, langsung bangganya minta ampun. Kopas dari sebelah mana gitu loh. Jadi untuk semuanya yang sudah ahli teknologi, IT-nya sudah lumayan mumpuni, jangan mudah meneruskan berita yang enggak benar. Bisa menyesatkan orang loh ya, itu. Dan itu kalau orang tahu itu berita enggak benar, berhak marah itu. Jadi di sini sudah dinubuatkan ya, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta.
Jadi orang yang lemah lembut itu bisa juga marah kalau melihat ada berita yang menyesatkan. Kemudian orang yang lemah lembut, praus itu juga bisa marah kalau melihat temannya tertindas atau teraniaya. Artinya kita tahu bahwa ada orang yang mengenai teman kita, itu boleh kita marah. 1 Samuel 11, 1-6. Ini saya tunjukkan dulu bahwa orang praus itu, lemah lembut itu juga bisa marah. Tapi marahnya tidak sembarangan, ya. Kalau melihat penindasan 1 Samuel 11 1-6. 1 Samuel 11 ayat 1-6. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju ke berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia dan menyala-nyala amarahnya dengan sangat. Wah, perhatikan ya. Ketika Saul mendengar kabar itu karena teman-temannya tertindas, ngamuk, gitu. Maka berkuasalah roh Allah atas dia, maksudnya ke Saul, dan amarahnya sangat menyala. Jadi kalau ada kita punya teman tertindas, teraniaya, ini kesimpulannya dari 1-6 itu, dan kita tahu kita boleh marah. Ojo gare koncoku gitu loh, misalkan belo gitu loh, belo. Misalkan kita punya saudara teraniaya, kita boleh membela. Dan namanya membela kan nggak mungkin dengan kata-kata yang slow kan, kadang ya agak sedikit tensi tinggi kan, tapi gara-gara membela gitu loh. Jadi orang praus itu lemah lembut juga bisa marah, misalkan melihat ada guru yang sesat, kita boleh marah. Atau juga melihat teman kita tertindas. Atau juga melihat kakek misalkan ya, punya cucu, cucunya dihina tetangga. Wah, kakeknya bela dong. Saya ingat waktu dulu di Gang 5, pelosok Gang 5, saya masih kecil, dikatakan hitam atau ireng, apa gitu ya. Terus Mbah Gang 5 itu ngamuk-ngamuk ya, ya tonggone dilabrak itu. Ya karena membela saya. Sajane aku ya ireng tapi ya saya akui saya kecil hitam. Jadi ada tetangga yang membuli saya istilahnya. Dikatakan saya tuh ireng welek gitu loh. Lah mbah saya Gang 5 itu enggak terima gitu. Dilabrak ya semuanya ini wah. Itu marah karena melihat putunya tertindas. Secara kulit, warna kulit. Ya memang saya akui saya hitam, sampai sekarang pun masih hitam. Tapi ya ada sedikit perubahan kemanisan wajah lah, enggak apa-apa seperti itu. Ya bersyukurlah ada perubahan itu. Terus saya ingat betul, iya. Berarti melihat cucu tertindas secara dibully itu kakek bisa marah-marah. Nenek bisa marah-marah. Orang tua bisa marah-marah. Lah itu marah yang ada tujuannya, enggak sembarangan gitu loh. Nah, sekarang coba ya. Seorang kakek lihat putu ini, terus dilok-lok nembek tanggane. Menengai enggak? Enggak mungkin menengai. Delokon yo. Putu-putu tak balik tak nyek pisan gitu. Itu kalau putu, apalagi orang tua ke anaknya langsung. Anake wayu-wayu, delokno welek-welek. Waduh.
Itu secara gampang saja ya, kalau saya menggambarkan tentang Saul ini, melihat teman-temannya itu tersiksa, dia itu marah gitu loh. Jadi orang pros itu, orang lemah lembut bisa marah kalau melihat sesuatu yang tertindas. Tapi berarti marahnya tidak sembarangan. Ada hal yang nggak beres langsung. Itu terutama yang bagian A itu. Bagian pertama pengajar sesat itu. Ya, makanya toh keluarga Sion, setialah dalam satu pengembalaan, satu pengajaran, biar nggak bingung gitu loh. Loh, katanya itu kok gini, kok gini. Tapi memang untuk setia dalam satu pengembalaan itu perlu perjuangan ya. Tidak mudah untuk setia dalam satu pengembalaan karena godaan di sana sini, apalagi kondisi seperti saat ini ya, nah itu mesti waspada. Enak ke tempatku saja, terjamin. Wah. Oh iya, mumpung live streaming, pendetamu enggak ngerti. Oh iya, mengikuti live streaming tempat yang lain. Ini ditutup, klik. Saya enggak tahu, Tuhan tahu. Ya, oke. Jadi orang pros itu juga bisa marah jika melihat ada temannya, anggota keluarga yang tertindas. Marah dalam arti mengungkapkan suatu pembelaan. Sikap lemah lembut itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 17. Sikap lemah lembut pros itu kan tadi katakan tunduk kepada Tuhan. Berarti kan kepada firman. Nah, firman mengatakan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi sikap lemah lembut itu juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekarang bagaimana kehidupan kita, keluarga Sion, pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada. Kalau sekarang kita mungkin dijahati oleh teman-teman kita, atau mau disingkirkan, royoan rezeki disingkirkan, bagaimana? Royoan job-joban disingkirkan bagaimana, dan kita tahu orangnya. Dan ternyata orang itu setiap hari bersama-sama dengan kita, bagaimana? Kalau kita tunduk kepada Tuhan, raus, lembut, maka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, ini loh yang tidak mudah. Maka dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang tidak membalas kejahatan, berbahagialah orang yang mau rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Iya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Bagaimana kalau lagi diolok-olok orang, dicaci maki orang, bagaimana kita? Biasanya gimana? Balas enggak? Cara refleks aja sih. Gak terima toh, balas toh. Orang ngelok kini ganti ngelok rame wis wae kere-keran gak karu-karuan wis. Dah gitu. Orang yang lemah lembut tidak akan membalas itu. Dia akan berdiam diri, tunduk kepada Tuhan. Tunduk itu ndikuk ini loh, gak ndangak. Tapi ndangak tandangi, itu loh. Paham ya? Tunduk itu loh, ada kerendahan hati. Tapi kalau dia ndangak ini, tewandangi, caci maki bales, gak iso, gitu loh. Jadi orang yang lemah lembut itu, dia ada kerendahan hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dia diolok-olok, dia berdiam diri, berserah kepada Tuhan. Kan tadi juga diartikan bahwa orang yang lemah lembut itu adalah yang berserah kepada Tuhan. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Aku berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Keluaran 14 ayat 14.
Dan di Roma 12 dan 19 pembalasan adalah hakku. Jadi kalau kita mau lemah lembut, berserah kepada Tuhan, ya sudah, wes. Gak usah kita balas, doakan aja. Yesus dianiaya, doanya apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, selesai, sudah. Percayalah bahwa orang yang lemah lembut itu pasti dibela Tuhan, pasti, nggak mungkin enggak. Karena Yesus katakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena ada pembelaan di sana, ada kekuatan di sana. Jadi orang yang lemah lembut itu ada pembelaan dari Tuhan. Enggak sia-sia gitu. Lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Dan Yesus memberikan contoh kepada kita. 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus berikan contoh kepada kita. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia. Tadi kata lemah lembut artinya apa? Berserah kepada Tuhan. Berarti dia pasrah kepada Tuhan. Yesus juga pasrah kepada Bapa di surga yang menghakimi dengan adil. Jadi kalau kita mau belajar berserah kepada Tuhan, mau kita belajar juga untuk lemah lembut. Kalau toh sekitar kita saat ini mungkin ada nggak suka dengan kita, mau menjahati kita, mau mencaci maki kita, tetap berdiam diri, berdoa minta pembelaan Tuhan. Karena Dia akan menghakimi dengan adil. Dan saya percaya setiap orang yang lemah lembut, dia diberkati Tuhan. Berbahagialah. Tuhan pasti membela orang-orang yang lemah lembut. Enggak mungkin enggak, itu saya percaya. Itu firman Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Dicaci maki tetap tenang. Semeneng aja, sak karepmu lah. Orang Surabaya kan biasa, sak karepmu. Tetap tenang. Karena pasti ada orang yang nggak suka dengan kita. Apalagi dalam lingkup satu pekerjaan, di tetangga atau di mana lah. Pasti ada juga orang nggak suka dengan kita yang mau menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara. Nah kalau kita nggak merasa ngapa-ngapain orang itu, ya sudah berdiam diri saja, nggak usah dibales. Tetap tenang, jadilah orang yang lemah lembut, berserah kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Yesus sudah memberikan contoh dan kita ikuti teladan Yesus. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar kepada Dia, belajar kepada Yesus. Dan saya merindukan keluarga Sion semuanya, mulai malam hari ini belajar lemah lembut dan rendah hati. Memang enggak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, bahwa dalam doa kita percaya bisa melakukan firman Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Itu orang orang yang lemah lembut. Contoh lain, Yusuf. Dia adalah orang yang lemah lembut. Dia enggak membalas kejahatan saudaranya, tapi justru menolong mereka. Kejadian 50, 18 sampai 20. Ini contoh orang yang lemah lembut ya. Kejadian 50. Kejadian 50 ya. 50 ayat 18 sampai 20. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf itu dijahati dulur-dulure. Wes gampangnya kayak gitulah. Dia dijahati oleh dulur-dulure, dijahati oleh saudaranya, tapi dia tidak membalas. Itu lemah lembut. Justru dia menolong mereka, menolong saudara-saudaranya. Enggak mudah loh. Dalam satu keluarga, ya. Mungkin ada 5 bersaudara, biasanya yang ragil terakhir itu dibully mbek kakak-kakake mas-mase.
Mati ada 5 orang, satu terakhir itu sing cilik dhewe, biasa cilik dhewe, kurus dhewe. Nah, 4 ini gede-gede awake, pasti dibully dinten-entekno iki. Gitu loh. Dijahati. Tapi Yusuf meskipun dijahati oleh saudara-saudaranya, dia tidak membalas, dia lemah lembut. Saya membaca kisah Yusuf ini salut dengan Yusuf. Kok bisa gitu loh ya. Sudah diusir, dibuang, gak dianggap, disio-sio. Justru dia memberkati karena apa? Dengan dia memberkati saudaranya, itu memberikan bara di kepalanya, isi loh dulure. Kan merasa, wah dulur iki, dulurku sing tak sio-sio malah jadi penolong. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, justru menolong mereka. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tahu ada teman kita yang jahati kita, satu saat dia terpuruk dan kita sukses, bagaimana kita? Mau menolong atau nyukurno? Manusia biasanya nyukurno, kapok, rasakno, mangkane ta. Jadi mesti kapok, rasakno, syukur, mangkane ta, ilingon dhisik, gitu. Itu bahasa sehari-hari yang satu paket ya. Rasakno, syukur, pemane? Rasakno, syukur, mangkane ta, ilingon sing dhisik. Nah, itu ya. Tapi kalau kita mau lemah lembut, justru dengan kita berbuat baik, itu dia malunya luar biasa. Bagaikan memberikan bara api di kepalanya. Itu firman Tuhan loh. Dan Yusuf melakukan itu. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dia lemah lembut. Rogasion, juga pemirsa yang ada di rumah, kita belajar ya untuk lemah lembut, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saat ini ada yang merasa dijahati oleh saudaranya, saya tidak tahu siapa dan entah kenapa. Kalau saat ini merasa dijahati saudaranya, lagi saya katakan dijahati saudaranya, jangan membalas. Bawa dalam doa, berserah kepada Tuhan. Karena dia, Tuhan yang kita sembah, pasti membela orang yang mau berserah kepadanya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Diberkatilah orang yang lemah lembut. Contoh lagi. Daud itu ada kesempatan membunuh Saul. Ada kesempatan tapi dia tidak melakukan. Karena Daud sangat menghormati Saul. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. Yusuf tidak marah melihat saudaranya yang datang, tapi dia penuh kasih mau menolong. Daud juga tidak marah, dia ada kelembutan. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 5. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah padanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu, kambing hutan. Ia sampai di kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ya cukup. Ya, maka Daud bangun, lalu memotong punca itu bagian jubah Saul, pinggirnya ya, punca pinggirnya, dengan diam-diam. Kalau misalkan Daud berniat jahat, dia bisa membunuh Saul saat itu juga. Tapi
Daud ada kelembutan. Dia lemah lembut, dia tidak membalas. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal dia sudah dekat loh dengan orang yang memburu dia, kan enak toh. Oh tinggal jelek wis sudah bodal itu. Tapi dia tidak mau. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan karena Daud itu tidak takut kepada Saul, tapi dia takut kepada Tuhan. Jadi orang yang lemah lembut itu dia lebih takut kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Jadilah orang yang lemah lembut, ya. Jadilah orang yang rendah hati, dan ini yang dicari oleh Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, diolok-olok ya gak dibales. Dia tetap tenang, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena di sana ada pembelaan bahwa orang yang lemah lembut pasti dibela oleh Tuhan. Ini contoh yang sederhana, yang sudah nyata bahwa Yusuf dan Daud ini orang yang lemah lembut, yang artinya dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ciri-ciri orang lemah lembut itu rendah hati, mampu mengendalikan diri, tunduk pada Tuhan. Dan tadi dikatakan bahwa orang lemah lembut pun juga bisa marah, tapi marahnya ada dikendalikan atau bisa dikendalikan. Musa juga ya, saya ingat Musa itu juga dikatakan orang yang lemah lembut tapi dia juga bisa marah. Musa ya. Bilangan, coba di bilangan silakan. Ini tuh untuk tambahan saja ya. Saya ingat Musa juga orang yang lemah lembut ya. Bilangan pasal 12. Bilangan 12 ayat yang ke-3. Ya. Ini tambahan saja ya. Bilangan 12 ayat yang ke-3. 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi bapak yang paling lembut hatinya siapa? Musa. Dan dia dikatakan lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Dari saat itu Musa terkenal sebagai laki-laki yang lemah lembut. Tapi Musa juga bisa marah. Marahnya di mana? Di Keluaran 32. Keluaran 32. Keluaran 32. Kenapa Musa marah? Keluaran 32 ayat yang ke-19. Keluaran 32 ayat yang ke-19. Musa itu lemah lembut, tapi dia bisa marah. Tapi marahnya alasannya kuat. Keluaran 32 ayat 19. 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Ya, terus Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. ya. Musa tadi katakan lemah lembut hatinya, tapi dia bisa marah. Marahnya kenapa? Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari atau menyembah berhala mereka, maka bangkitlah amarah Musa, ngamuk Musa. Karena melihat yang enggak beres gitu loh. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Ngamuk. Kan ditinggal sebentar. Ya enggak sebentar juga sih, cukup lama. Begitu turun ternyata mereka menyembah berhala. Berarti orang yang lemah lembut, orang pros itu juga bisa marah, tapi marahnya karena alasannya kuat, melihat ketidakberesan. Jadi ternyata marah itu juga ya kita aturlah bagaimana marah itu ya bijaksana. Artinya kalau ada yang enggak beres bukan berarti marah yang memuncak ya. Artinya bisa juga lebih halus lagi menegur,
menegur yang nggak beres. Tapi dalam kasusnya kayak gini, Musa nggak sempat negur lagi, ngamuk wis. Ditinggal sebentar aja, ya sekian hari lah langsung turun dibanting 2 batu itu. Itu kan memuncak, melihat ketidakberesan di jemaat. Sudah digembalakan atau nggak karepe dhewe. Bagaimana tidak marah seorang gembala sidang, digembalakan mati-matian, jemaat nggak mau dipimpin, nggak karepe dhewe. Nah gitu loh. Musa kan gembala saat itu. Dilihat kondisi jemaat kayak gitu, marah. Ini marahnya ada alasan yang kuat, tidak marah sembarangan. Rendah hati, mampu mengendalikan diri, tunduk kepada Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang lemah lembut. Dari konteksnya di Matius 5 ayat yang kelima tadi, ya, rendah hati, tunduk, dan juga bisa mengendalikan diri, marah pada saat ada ketidakberesan dan tunduk kepada Tuhan. Orang yang lemah lembut, dia tidak membalas kejahatan dan kejahatan, dia berserah kepada Tuhan, tetap tenang. Orang yang lemah lembut itu dia madep, mantep, lan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang lemah lembut itu pasti dibela oleh Tuhan, dikatakan berbahagialah. Kalau Yesus mengatakan itu pasti ada maksud yang besar. Bahwa kita diperintahkan untuk belajar lemah lembut. Yang belum bisa lemah lembut, mulai malam hari ini masih ada kesempatan untuk berbalik dan bertobat, untuk belajar lemah lembut. Semua saja, kamu muda-mudi, remaja, bapak ibu, mbah-mbah, kakek nenek, monggo belajar untuk lemah lembut. Kembali ke Matius 5 ayat yang kelima. Matius 5 ayat yang kelima, ya. Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, berkatnya bagi orang yang lemah lembut, di samping dikatakan berbahagia, juga memiliki bumi. Dalam terjemahan lama itu mewarisi bumi, yang artinya diberkati Tuhan. Nah sekarang kita bandingkan di Mazmur 37, makna mewarisi. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 9. ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat 11. Ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. 22. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Jadi dalam Matius 5 ayat yang kelima, memiliki bumi itu artinya mewarisi bumi, yang juga artinya adalah diberkati Tuhan. Jadi orang yang lemah lembut itu berbahagia, juga diberkati Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan, kesejahteraannya melimpah-limpah, mewarisi. Bumi bicara soal tanah. Tanah saat ini yang kita tempati bisa menghasilkan untuk kita. Jadi orang yang lemah lembut itu diberkati Tuhan, hidupnya terpelihara. Sudah berbahagia, mewarisi bumi lagi. Jadi kalau ingin diberkati Tuhan, jadilah orang yang lemah lembut. Mau? Ya, tidak apa-apa, tanpa respon. Ya, seperti yang lalu ya. Mungkin pakai bahasa Jawa baru direspon ya. Mau lemah lembut? Oke. Terima kasih Pak Supri mendukung saya ya. Ya puji Tuhan. Yang lain saya percaya juga mau lemah lembut, cuman ya malu untuk mengungkapkan saja karena tidak mudah untuk lemah lembut ya. Puji Tuhan. Ini mari menjadi pribadi yang lemah lembut dengan mengendalikan diri, rendah hati dan tunduk kepada Tuhan. Sekian firman Allah pada malam hari ini. Kita akan teruskan pada beda berikutnya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi, diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sama kita berdiri.
lembutkanlah hatiku untuk menerima firman-Mu. Berikan padaku hati baru, jauhkan hati yang keras. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk menerima firman-Mu. Berikan padaku hati baru, jauhkan hati yang keras. Penuhkan aku ya Tuhan, lakukan firman-Mu. Suatu rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Mampukan aku ya Tuhan, lakukan firman-Mu. Satu rinduku menjadi mempelai perempuan-Mu. Mampukan aku ya Tuhan, lakukan firman-Mu. Sebab ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Mampukan aku ya Tuhan. Ibu Gembala, saya persilakan tampil ke depan untuk berdoa bersyukur. Haleluya. Rindu untuk menjadi mempelai mampukan aku ya Tuhan, lakukan firman-Mu. Sebab ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan. Tuhan Yesus, Allah sesembahan kami, kami sangat bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Betapa besar kasih kemurahan-Mu untuk kami, keluarga Sion. Engkau selalu memberikan nasihat dan memperingatkan kami semua. Sidang jemaat-Mu yang sudah menjadi milik kesayangan-Mu, yang sudah Engkau perhatikan, yang sudah Engkau pelihara Tuhan. Engkau tidak menghendaki kami semua keluarga Sion tersesat, melainkan Engkau menghendaki supaya kami semua menurut apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melaksanakan perintah-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, baik hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu,
dan juga keluarga Sion Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami kelemah lembutan di dalam hidup ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh sisa hidup kami ini berkenan Tuhan, tidak menyakitkan hati Engkau, tidak mengecewakan Engkau ya Tuhan. Engkau sangat setia untuk kami, setia dalam pemeliharaanmu, setia dalam perlindunganmu, dan juga setia Tuhan di dalam memperingatkan kami, menasihati kami Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Meskipun kami banyak salah, banyak dosa, tetapi Engkau tidak bosan-bosannya Tuhan, selalu memberikan nasihat untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, begitu besar kasih-Mu, begitu besar Tuhan. Kami tak mampu membalas Tuhan, tetapi kami percaya Engkau selalu ada untuk kami, memberikan kekuatan kepada kami di dalam kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seringkali kami masih mengeraskan hati, meninggikan hati, bahkan kami memakai kedagingan kami. Tuhan, ampuni Tuhan. Pada malam hari ini kami menerima teguran-Mu Tuhan, teguran yang penuh kasih, supaya kami semua ada perubahan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih. Terlebih Tuhan, keadaan kami terdesak saat ini Tuhan. Kami merindukan kasih sayang-Mu lewat firman-Mu. Ajarkan kami untuk tetap setia di dalam kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Suara yang menguatkan, suara yang meneguhkan iman, supaya sungguh-sungguh kami tetap di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, pemeliharaan-Mu sudah Engkau nyatakan untuk kami keluarga Sion Tuhan. Engkau memberkati keluarga Sion Tuhan. Engkau memelihara keluarga Sion Tuhan, dan mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan keluarga Sion saat ini Tuhan. Meskipun banyak kesulitan yang kami hadapi, tetapi Engkau tidak pernah tinggalkan Tuhan. Engkau selalu membuka jalan untuk kami. Terima kasih Tuhan, bahkan berkat-berkat-Mu selalu mengalir dan mengalir untuk kehidupan tiap-tiap pribadi keluarga Sion dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau tetap memelihara keluarga Sion, baik yang berada di Surabaya maupun yang berada di luar kota Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman pengajaran-Mu menjangkau kehidupan mereka, tiap-tiap pribadi daripada keluarga Sion, sehingga kami boleh dimantapkan, dikuatkan oleh kuat kuasa firman pengajaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat ini Tuhan. Berikan kerendahan hati hamba-Mu, berikan kelemah lembutan, supaya sungguh-sungguh pelayanan hamba-Mu berkenan dan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Marilah Engkau bukakan rahasia firman-Mu selalu, supaya hamba-Mu boleh Tuhan menggembalakan domba-domba-Mu, keluarga Sion dengan penuh kasih sayang,
dengan penuh ketulusan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kekuatan selalu, ketelatenan serta kesabaran di dalam momong keluarga Sion ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tentunya suami istri kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pun menggembalakan hamba-Mu suami istri beserta putra-putranya, sehingga hamba-Mu mendapatkan kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang sudah kami terima. Biar firman-Mu menancap dalam hati kami, merubah sikap kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Yang keras menjadi lemah lembut, yang sombong menjadi rendah hati Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Bukan nama kami Tuhan, tetapi kami rindu untuk menjunjung tinggi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat surga pada malam hari ini mengalir dalam kehidupan tiap-tiap pribadi daripada keluarga Sion. Terima kasih Tuhan, baik berkat jasmani terlebih berkat yang rohani. Terima kasih Tuhan. Tetap keluarga Sion dalam tangan kemurahan-Mu kami serahkan. Engkau menjaga, melindungi, dan Engkau juga menyertai. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kami haturkan kepada Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah junjungan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semuanya.